Down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. More than I can be. Stormy seas, I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi dari Gereja Bethel Maranatha Pekalongan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, penderitaan karena dampak COVID-19 masih kita rasakan. Baik itu di negara kita, di negara lain, di kota kita, mungkin bahkan di keluarga kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, penderitaan yang kita alami di dunia ini, itu mengapa? Apa sebabnya? Disebabkan apa penderitaan itu terjadi dalam hidup kita? Bapak Ibu, ada 3 hal yang menyebabkan kita menderita. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, penderitaan yang kita alami itu karena dosa manusia. Di sini yaitu dosa diawali dari dosa manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Mereka tidak taat pada perintah Tuhan. Mereka tidak menurut apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak memakan buah dari pohon yang ditentukan oleh Tuhan, tetapi mereka memakannya. Inilah awal dari ketidaktaatan Adam dan Hawa, sehingga penderitaan manusia itu terus berlangsung. Orang manusia mencari nafkah dengan susah payah. Tanah yang diinjak akan menerima kutuk. Inilah penderitaan manusia karena dosa manusia. Ini terdapat pada kitab Kejadian 3 ayat 15 sampai dengan 19. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa manusia bisa menderita? Terutama anak-anak Tuhan, yaitu karena ujian iman. Kita bisa melihat kisah Ayub. Pada Ayub 1 ayat 11 sampai dengan 12. Ayub 1 ayat 11 sampai dengan 12. Tuhan izinkan Ayub diuji imannya. Padahal Ayub itu kita tahu, dia itu patuh, taat kepada Tuhan. Sehingga kekayaannya luar biasa. Anaknya baik-baik, manis-manis, patuh-patuh. Keluarganya harmonis. Tapi Tuhan juga mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Tetapi Ayub menang. Ayub menang dari ujian imannya. Ayub naik level sehingga ia diberkati lebih berkali-kali lebih daripada sebelumnya. Karena Ayub menang dalam ujian iman. Yang ketiga, mengapa manusia menderita? Yaitu karena pencobaan. Ini terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pencobaan itu tidak berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Lah siapa yang mencobai manusia? Yaitu iblis. Iblis itu tidak suka kepada manusia yang taat kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan diporak-porandakan. Keluarganya, masa depannya, ya, kemudian kesehatannya. Apa saja yang iblis bisa lakukan supaya manusia tidak selamat. Supaya manusia tidak menerima keselamatan dari Tuhan. Tidak hidup harmonis, tidak hidup nyaman. Nah, juga manusia bisa dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, penderitaan manusia, sekali lagi saya ulangi, yaitu bisa berasal dari dosa manusia, bisa berasal dari ujian iman. Disebabkan kita diuji supaya naik level, ya, tidak jadi
Maaf, tidak jadi anak TK terus imannya, tetapi menjadi anak SD, SD meningkat kepada SMP, SMP ke SLTA dan perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, penderitaan manusia karena pencobaan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Waktu kita menghadapi penderitaan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yang pertama, tetaplah percaya. Filipi 4 ayat 13, tetaplah percaya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Siapa Dia itu Bapak Ibu Saudara? Yaitu Tuhan. Bapa kita, sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Roh Kudus. Dia adalah satu, Tritunggal yang mencintai manusia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kekuatan dari Tuhan itu dahsyat. Ya, jadi segala perkara apapun, perkara keuangan, perkara masa depan, perkara pendidikan, perkara kesehatan, perkara segala yang kita hadapi di dunia ini bisa kita tanggung asal kita dekat dengan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yaitu bertahan. Bertahan dalam Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bapak Ibu, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu yang kekasih dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bertahan dalam kesesakan, tekun dalam doa, tetap bersukacita. Itu adalah cara kita menghadapi penderitaan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita mengakhiri pertandingan yang baik. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu, di sini ada konteks pertandingan. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, saya akan memberikan sebuah true story, kisah nyata. Kisah nyata ini saya ambil dari seorang atlet. Atlet itu bernama Derek Redmond. Dia adalah atlet lari maraton dan lari-lari yang lain. Dia berasal dari Inggris. Dia adalah warga negara Inggris. Nah, apa istimewanya dari Derek Redmond ini? Dia adalah jagonya lari, unggulan dalam bidang lari. Pada tahun 1992, dia mengikuti sebuah pertandingan besar dunia, yaitu Olimpiade musim panas di kota Barcelona, Spanyol. Dia mewakili negaranya, negara Inggris Raya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Derek Redmond ini sudah mempersiapkan diri bertahun-tahun, berbulan-bulan dengan keras. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu pertandingan 400 meter sprint, ya, dia mengalami cedera. Pada waktu dia lari dari start, baru jarak 150 meter, dia mengalami cedera. Cedera yang mana? Yaitu pangkal paha. Hamstring itu pangkal pahanya sakit. Ya, luar biasa dia kesakitan. Dikatakan hamstring tore, berarti mungkin cedera tergilir, pokoknya yang cedera berat pada pahanya. Nah, dia berusaha tetap lari, dia berusaha tetap lari meskipun terpincang-pincang. Ya, tentu saja dia tidak bisa lari, Bapak Ibu Saudara. Dia bisanya jalan dengan terpincang-pincang. Niatnya hanya satu, dia memenangkan medali emas. Karena dia sudah mempersiapkan diri sekeras mungkin sebelumnya. Kemudian di saat dia kesakitan itu, tim medis datang untuk menolong dia.
untuk menolong dia. Ya, kemudian dia akan ditandu. Dia akan ditandu tetapi dia tidak mau. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang pria yang menerobos deretan penonton. Ya. Pria ini berlari, sebetulnya dilarang oleh security, tetapi dia tetap menerobos menghampiri Derek. Siapakah dia? Ternyata dia adalah ayahnya Derek Redmond, namanya Jim Redmond, yang sekaligus dia adalah pelatihnya. Di situ Derek dirangkul, ya, didukung, disemangati, ya, dia dibujuk supaya mau ditandu, supaya tidak melanjutkan perjalanan. Tetapi Derek punya niat besar. Dia ingin melanjutkan pertandingan sampai garis finish, sampai garis akhir. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya bapaknya mengatakan, "Oke, anakku, aku akan berjalan bersamamu menuju garis akhir." Menjelang garis akhir, garis finish, Derek berjalan sendiri sampai garis akhir, dilepas oleh ayahnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, penonton di stadion itu 65.000 orang kira-kira. Berdiri semua, memberi aplaus, memberi semangat, memberi penghargaan yang luar biasa kepada Derek. Ya, karena apa? Perjuangannya, ya, semangatnya yang luar biasa, tidak menyerah sampai garis akhir. Apa yang bisa kita ambil dari true story, kisah nyata ini Bapak Ibu, yaitu perjuangan seorang yang tanpa menyerah, yang ingin mengakhiri hidupnya dengan sampai garis akhir. Demikian kita juga dipanggil Tuhan, nanti kita tetap sampai akhir. Ada nyanyian tadi yaitu berjudul You Raise Me Up. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be. Orang yang sedang kena masalah, kena problem, itu pasti hatinya hancur, pasti pikirannya guncang, imannya bahkan bisa guncang, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Kita tunggu Tuhan. Segala perkara tadi dikatakan bisa kita tanggung di dalam Dia, ya, yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, terus dalam refrennya dikatakan, You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Bapak Ibu, kalau kita berjalan bersama Tuhan, I am strong when I am on your shoulders. Kalau kita ada di bahu Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita pasti kuat. Kita bisa melewati badai itu, penderitaan itu bisa kita lewati. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Bahkan kita bisa menanggung penderitaan itu lebih dari yang kita mampu. Karena Bapa kita, you di situ adalah Tuhan. Mengangkat kita, menyemangati kita, menjunjung kita dengan luar biasa. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Renungan pada saat ini kiranya memberkati kita. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Penderitaan ini tidak seberapa dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita nanti pada hidup kekal kita. Bapak Ibu, marilah renungan ini kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, yang memelihara hidup kami siang malam, pagi petang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin mengakhiri pertandingan hidup kami Tuhan dengan kemenangan. Meskipun penderitaan yang kami alami Tuhan bertubi-tubi,
baik itu COVID-19 dampaknya, baik keuangan, baik penderitaan-penderitaan lain Tuhan, kesehatan, masa depan yang sering kami ragukan. Oh Tuhan, kiranya Engkau kuatkan kami, karena kami yakin percaya penderitaan ini, segala perkara Tuhan dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami ingin sampai garis akhir Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kuatkan kami Tuhan, ya Roh Kudus, kuatkan kami supaya kami bisa menanggung segalanya ini Tuhan, dengan kasih-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk kota kami, untuk bangsa negara kami, semua Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajarannya, Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya Tuhan. Tuhan berkati yang takut akan Tuhan, kiranya Tuhan beri kemakmuran, keamanan Tuhan, dan kesehatan Tuhan kepada bangsa negara kami. Tuhan mampukan Tuhan, kami semuanya hidup menurut taat kepadamu Tuhan, terus setiap hari. Kami berdoa untuk Gereja Bethel Maranatha, Pekalongan dan semuanya. Bapak Ibu Gembala, para hamba Tuhan, para pengerja Tuhan, jemaatnya semuanya Tuhan. Engkau lindungi dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya Tuhan, juga Engkau melindungi gereja-gereja di Pekalongan dan dimanapun berada di seluruh dunia Tuhan. Para misionaris yang bertaruh nyawa Tuhan, yang mengabarkan Injil keselamatan-Mu. Berkatilah Tuhan, dengan kuasa darah-Mu mereka terlindungi, dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami serahkan anak cucu menantu kami serahkan orang tua kami, siapapun Tuhan, terutama yang belum mengenal Engkau. Mari Tuhan, Tuhan berkati juga mendapat keselamatan yang dari Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih semuanya. Doa yang tidak sempurna ini kami haturkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat bekerja, selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Tuhan memberkati kita dan keluarga kita semuanya. Dan sampai berjumpa dengan renungan-renungan selanjutnya. Haleluya. Amin.